Lanjut ya, suruh naik. Kita udah siapin nih alat-alatnya ya kan. Nah, si ini ibunya sudah suruh naik. Kita udah sekarang cuci tangan ya, 6 langkah sesuai dengan WHO. Udah gitu kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim Ibu. Ya, ini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Nanti mungkin ada rasa tidak nyaman. Kalau ada merasakan tidak nyaman, Ibu nanti tarik nafas dalam ya. Oke. Udah kita siapkan semua. Ini langsung kita pakai handscoon-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah dipakai ya. Kayaknya bekas apa gimana? Susah. Besok kalian masing-masing pakai handscoon karena ini kan bekas, misalnya bekas temannya ujian. Kalian kesini berarti kan pegang-pegang alat bekas temannya. Ya, harusnya disemprot. Ini rempong. Harus semprot dulu, baru ujian. Maka langsung aja dari mau melakukan tindakan sudah pakai handscoon-nya masing-masing, bukan handscoon yang bekas ya. Makanya ini baru kan ini? Baru nggak? Lawatina, ntar Ibu pakai bekas lagi. Baru Ibu. Baru. Are you sure? Oke ya. Udah seperti itu. Seperti itu. Kita lihat ini ya. Oh maaf itu. Ininya kan si Ibu ini kan kalau di ininya sudah ada alasnya. Ini kebuka ngablak-ngablak. Nah, ini harus ditutup daerah simpisis ini ya. Ya, perut pokoknya jangan sampai kebuka. Habis kenapa? Tetap walaupun ini udah privasinya, nggak boleh si Ibu ngablak-ngablak, pasti dia juga malu kan. Ya, seperti ini kita siapkan ya untuk ininya, asam asetatnya sudah ada. Oke, kita langsung Bu, bismillah, tarik nafas ya. Kalau merasa tidak nyaman langsung kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan dulu, set. Kalau ini masih ada nih, masih ini boleh aja. Yang belum kepakai ya, sebelahnya boleh. Kalau sudah kepakai misalnya walaupun begini set, misalnya kayaknya nggak ada area yang ya mas bersih, kita lebih baik langsung ganti ya. Nih terus set, nih masih ada sebelah yang sini nih set. Oke ya, karena ini udah nggak dipakai lagi, kita langsung begini. Dan seperti itu kita siapkan. Bismillah. Nah ini kalian harus latihan pada saat memasukkan. Ini kan posisi harus begini, ketutup, nggak boleh kebuka kayak gini. Kuncinya ada di sini. Sebentar ya, kuncinya ya apa istilahnya, kayak mur gitu ya. Betul? Nah, harus dibuka. Nih, harus dibuka. Terus kita pakai jelly. Karena nih jelly ini di sini sama di sini bawahnya. Ini nih semua kena. Karena ini yang bakal masuk. Ya, ini keren, disposable. Jadi sekali pakai buang. Ya, memang harganya jadi lebih mahal, cuman tidak disibukkan dengan desinfeksi, perendaman dan pensterilian. Satu itu. Kedua, kenapa sih bukan mau boros-boros? Sekarang ini kan HIV tinggi, betul? Terus penyakit infeksi menular itu sangat banyak, sifilis, bla bla bla. Maka lebih baik kayak gini memang. Ya. Oke, sudah di jelly tadi ya. Bismillah.
Ibu tarik nafas dalam. Ini harus pastikan tertutup dan nggak boleh begini masukinnya. Ini udah langsung gagal. Kalau masukinnya gini, kenapa? Ini kan vagina. Walaupun dia betul, dia ada katakanlah lubang seperti itu, seperti gorong-gorong, tetapi ya miring, paham? Jangan awas. Langsung ibu hair, kalau masukin begini langsung ibu hair. Paham? Nih, pasien bisa resiko apa? Iritasi, luka, berdarah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, tarik nafas dalam, miring. Setengah jalan baru digini sambil gini. Set. Set sampai mentok. Tuh. Mentok, kelihatan belum? Kalau sudah kelihatan ini baru set dibuka sampai kelihatan. Porsionya sampai kelihatan. Sudah kelihatan baru kita kunci. Paham? Belum dijepit belum. Ini cuma di gini. Ya. Sini. Han, kamu nih. Ini kan tadi masuk begini. Terus di tengah jalan mau nyampe baru begini tah. Nah, terus diginiin tuh. Diginiin ininya diginiin tahu gini dibuka sampai kebuka sampai kelihatan tuh porsinya. Ini ceritanya ini mah ketutup begini, ini biar kalian kelihatan masuk kira-kira kelihatan. Nah kalau sudah kelihatan udah dibuka dibuka kayak digituin. Nah ini baru kunci sampai kenceng ya, kuat, bagus. Dah nih ceritanya, ya enggak? Nah, udah kayak gini, kita lihat. Makanya lampu sorot nih, jangan sampai, maaf ya, ini ceritanya udah bagus ya. Kalau kita misalnya udah pakai handscoon, ini belum juga kelihatan, minta tolong asisten. Suruh asisten nyorotin ini, bener-bener yang ini udah di powernya ya, udah di bener-bener harus kelihatan. Paham ya? Ceritanya kelihatan nih, udah kelihatan. Dah, emang bukan ceritanya lagi, emang kelihatan gitu, ya kan? Dah, ya. Aduh lupa. Ini kalau masih kotor, harusnya ini jangan dulu dibuang. Ini maaf, saya lupa. Ini sekali tadi kan udah cebokin. Khawatirnya kalau dia bersih nggak ada masalah, langsung dibuang ini. Khawatirnya misal nih pas udah dibuka, telur rebusnya banyak sekali. Bukan telur rebus, telur albus. Masya Allah, telur rebus di sini. Maaf nih, jangan ditaruh dulu ya. Tadi ibu salah. Khawatirnya ini masih ada telur albus itu keputihan, ya. Apalagi kalau keputihannya berbau, banyak, kental, ya. Si ibu juga gatel atau apa. Ini kan buat kita ambil cairan daerah serviknya, mulut rahimnya. Maka kalau kotor kita bersihkan lagi. Kalau misalnya bersih, karena kan tadi suruh cebok dulu, udah bersih ya nggak usah. Ini kalau kotor begini masukin, puterin. Ingat tidak ada telur rebus di sini, ada telur albus. Diputer, dibersihkan, keluar toh. Udah terakhir baru kita taruh. Nih, udah bersih, tinggal pakai kapas lidi atau lidi wonton. Masukkan ke dalam asam asetat 3-5%. Betul, asam asetat itu cuka. Yang bisa buat bakso, bisa buat masak. Tapi kita ngomong jangan cuka, ya. Nah,
Nah, udah nih, basah. Ya, kita masukin. Kemana masukinnya? Ke mulut rahim atau leher rahim atau serviks. Di sininya, dalamnya, terus keluarnya, di luarnya juga. Luar mulut rahimnya ini, set. Sudah? Nih, jadi biar kalian jelas bentar. Ini kan ada mulutnya nih, mulut yang lain kita ginikan, ya. Terus ke sini juga di pinggir-pinggirnya, ya. Nah, karena kan kita mau lihat nih ada bercak-bercak putih enggak. Kalau ada bercak-bercak putih artinya positif. Ya, ya. Ceritanya begitu, udah. Ini tadi begini. Ini kegedean ini. Itu kata Wartina rasanya kayak gimana, Bu? Sebenarnya enggak. Makanya kan ini untuk orang yang sudah menikah. Sudah menikah, kalau gadis enggak ada melakukan ini. Sudah menikah yang punya keluhan, gangguan, keluhan ada ke arah sana, ke arah CA cervix. Misalnya keputihan udah diobatin, udah ini masih banyak aja, masih berbau aja, gatal bla 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 bla, khawatirnya. Terus ada tiba-tiba berdarah di antara head dengan head, kan head mah memang ada darah menstruasinya toh. Ini nggak ngapa-ngapain tiba-tiba berdarah. Pas lagi berhubungan berdarah. Padahal enggak, dia nggak lagi khawatir ke arah sana, maka diperiksalah IVA. IVA ini bukan untuk memastikan positif enggaknya CA cervix, enggak. Karena kalau IVA kan akurasinya beda dengan pap smear. Kalau pap smear memang akurasi ya 90% lebih, itu artinya untuk CA cervix. IVA hanya pemeriksaan awal. Begitu ada bercak-bercak putih, maka dilanjutkan dengan pap smear. Begitu IVA positif, lanjutkan dengan pap smear. Tapi kalau IVA-nya negatif, itu sebaiknya nggak usah. Tapi kalau keluhannya udah diobatin, masih juga langsung aja pap smear. Walaupun nggak ada bercak putih, tapi biasanya, maaf ya, biasanya yang ke arah sel cervix, IVA-nya memang positif. Maka itu udah otomatis dilanjutkan dengan pap smear. Sudah nih, sudah diberikan asam asetat, kita tunggu 1-2 menit. Apakah ada bercak-bercak putih atau tidak? Oh, ada bercak putih. Jangan ngagetin, Bu. Ini hasilnya IVA-nya positif. Nanti sebaiknya Ibu lanjut ke pemeriksaan pap smear. Tapi kalau enggak, oh iya ini bagus sih Bu hasilnya. Jadi kan Porsia itu kan warnanya agak-agak putih kepimpinan kan, merah muda gitu. Nah, kalau yang nggak ada bercak-bercak ini artinya kan negatif. Oh ini bagus kok, alhamdulillah ya. Udah selesai. Jangan main tarik. Ya, kan tadi ini begini. Kita buka dulu ininya. Kunci ulirnya kita buka dulu, ya. Tadi kan udah dikunci. Buka dulu. Ya. Untuk apa? Untuk? Nah, si ininya bisa ditutup. Tutup. Benar-benar kira-kira ini memang agak lama nih ulirnya. Nah, benar-benar harus bisa ketutup. Ini ceritanya masih begini, ya. Nah, udah. Walaupun ini sudah ketutup, nih, udah ketutup ya. Nggak boleh kita main tarik juga, tetap balik lagi begini. Kan tadi begini, kita tutup gini, terus beginiin, ya. Nih kita putar, ya, gitu ya. Nah, udah selesai, langsung masukin ke desinfektan tingkat tinggi yang
berapa persen? 0,5% klorin. Perbandingannya 1/9. untuk air mentah, klorinnya 1 itu 9. Tapi kalau air matang, air desinfeksi 1/49. Nah, masih ingat kan tuh? Ya, Ibu gitu ya, gimana Bu rasanya? Ini alhamdulillah sudah. Nanti Ibu silakan dipakai lagi celananya, pakaian dalamnya. Ada yang mau ditanyakan? Itu kan disposable. Berarti kan kalau misalkan untuk masuk ke rahim itu kan harus bersih atau steril. Nah itu pas lagi mau Udah steril. Jadi dia kalau kita beli disposable tuh dia sudah dalam keadaan plastik gitu. Iya, maksud saya kalau dikasih gel itu emang boleh pakai sarung tangan bersih saja? Apa harus pakai kasa? Ya, tadi pagi saya udah bilang ini daerah vagina sama daerah kan itu kan vagina kan langsung ke mulut rahim ya. Itu kan sebenarnya bersih bukan steril. Ya, paham? Saya juga cerita tadi pagi contohnya gini. Seorang suami istri itu mau berhubungan, nggak mungkin kan penisnya disterilin dulu. Ya maksudnya begitu. Ini gambaran saja. Contoh lagi tali pusat. Ya, perawatan tali pusat itu kan prinsipnya bersih. Tapi berusaha tetap pas saat membersihkan mengeringkannya pakai kasa steril kan? Kayak gitu kita juga ini. Maksudnya tetap aja berusaha ya. Untuk jeli kan kita nggak bisa steril. Ini kan kalau dibuka-buka kayak gitu berkali-kali ya. Terus kalau yang ininya Mbak, kalau disposable ini kan nggak mungkin masukin autoclave.